Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semua. Jumat sore ini ya. Gimana kabar Bapak Ibu semua nih? Sore-sore kita sore ini akan membahas ya tentang kelas calon doktor Airecall yang pertama yang akan dipersembahkan oleh Airecall. Sebelum kita mulai, kita masih menunggu pemateri kita yaitu Presiden Airecall Uda Fikrianda. Kita tunggu dulu sebentar, beliau belum hadir. Nih siapa ini yang sudah bergabung? Ada Bu Hesti ya. Ya, sambil menunggu ya, kita masih menunggu. Nah, ini sudah bergabung juga Mbak Frida Akmalia. Halo Mbak Frida. Oke. Sambil menunggu pemateri kita, saya sedikit sepil ya tentang kelas calon dokter itu apa gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Frida sudah menyemangatin saya. Jadi kelas calon dokter ini diperuntukkan bagi mahasiswa atau alumni S2 gitu ya yang ingin melanjutkan studinya S3. Yang kelas calon dokter ini akan dimentori oleh Presiden Airecall yaitu Uda Fikrianda. Sebelumnya kita masih menunggu kehadiran pemateri kita yaitu Uda Fikrianda. Beliau masih belum hadir. Ini sudah bergabung Mbak siapa ini? Teh Nani Rahman. Halo Teteh. Masih Jumat sore Teh, lagi pada ngapain ini ya? Nih. Jadi masih proses memanggil pemateri kita yaitu Uda Fikrianda. Kelas calon dokter ini dipersembahkan oleh Airecall yang akan dilaksanakan mulai bulan ini ya teman-teman ya. Bulan ini mulai 26 Juli sampai 26 Agustus 2022. Kelas calon dokter ini akan membahas materi gitu terkait bagaimana kita mendapatkan supervisor dan menuliskan proposal yang sesuai dengan bisa diminati oleh supervisor gitu. Ini sudah bergabung pemateri kita yaitu Uda Fikri. Saya add dulu ya teman-teman ya. Oke, sudah saya add untuk masuk. Sebentar. Halo Uda Fikri. Halo, assalamualaikum. Jumat sore udah, bagaimana udah kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah rapi sekali ini udah. Motivasinya apa udah? Ah, karena ini kelas Motivasi. dokter, Oh, ini kelas dokter ya. Jadi harus rapi ya. jadi Oke. penampilan kayak dokter katanya. Oke, oke. Biasanya kan udah selalu casual dan apa ya, sederhana gitu nih. Beda dari biasanya gitu, teman-teman. Oke, Nah, jadi ini ini sudah gimana udah? Sudah hadir pemateri kita ya, Presiden Airecall Uda Fikrianda. Oke, jadi saya jelaskan sedikit siapa sih Uda Fikrianda seperti itu ya.
Tapi teman-teman sepertinya udah pada tahu siapa Uda Fikri, yaitu Uda Fikri sebagai Presiden Airecall dan uh, pencetus utama gitu ya terbentuknya komunitas Airecall ini seperti itu. Dan alhamdulillah karena semangat beliau dan komitmen beliau untuk menyebarkan ilmu gitu ya di Indonesia, Airecall ini semakin berkembang menurut saya yang mengikuti dari awal seperti itu. Udah kita kesempatan pada sore hari ini kita akan membahas itu udah kelas calon dokter satu yang akan dipersembahkan oleh Airecall ya, yang akan dimentori Uda Fikrianda gitu. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang apa itu kelas kelas doktor satu dan sedikit apa yang akan diisi dalam apa nanti dalam kelas itu gitu. Pertanyaannya udah, kenapa di flyer ini dituliskan ya, disarankan mengejar program doktoral LN itu kenapa udah? Ya, saya salam dulu ya, biar berkah ya. 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 Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Terima kasih Mbak Yunita, Airecall ya, yang sudah menyediakan waktu ya, khusus di live Instagram ini untuk teman-teman ya, mungkin yang penasaran ya. Mungkin terutama begini Mbak Yunita, ini Airecall ini pertama, ini kan lagi berjalan ya, ada program yang disebut dengan konferensi internasional. Itu sedang call for presentation, sedang proses ya, masih dibuka pendaftarannya, dan pelaksananya pun masih lama ya, masih bulan Oktober ya. Nah itu satu, masih berlangsung. Terus belum selesai, dibuka lagi yang disebut dengan kelas online ya. Nah ini mungkin kemarin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa kok namanya kelas online gitu ya? Mungkin kita tidak perlu ini lagi ya, bahwa Airecall ini menyediakan pelatihan-pelatihan tentang penelitian ya. Jadi bukan kelas online yang lain-lain gitu ya. Jadi khusus tentang penelitian. Karena ya ini tentang penamaan yang hemat aja ya, biar tidak panjang-panjang gitu. Karena kalau kelas penelitian online udah panjang gitu ya. Nah, ini masih berlangsung gitu ya. Dan hari ini katanya pendaftaran terakhir ya Mbak Yunita ya. Iya, betul udah. Yang kelas online hari Nah, ini terakhir. nah itu. Jadi Nah, itu ya istilahnya juga masih berlangsung gitu. Terus tiba-tiba ada lagi pendaftaran atau yang disebut dengan kelas beasiswa gitu ya. Wah, ini Airecall kok banyak banget gitu loh. Udah beasiswa juga udah berjalan. Terus tiba-tiba muncul lagi kelas baru yang disebut dengan kelas calon doktor atau kelas doktor ini. Ini apa-apaan gitu Airecall gitu ya. Mungkin begitu ya, ada yang bertanya gitu. Kok tidak fokus mungkin ya. Eh ya jadi mungkin begini teman-teman ya. Jadi Airecall ini memang eh, kalau bisa disebut ya sebagai organisasi yang menggabungkan istilahnya konsep ya, yang Airecall ini organisasi yang memiliki konsep penggabungan antara organisasi yang khusus tentang organisasi profesional gitu ya, di bidang penelitian, di bidang pendidikan gitu ya. Eh, itu pertama ya. Jadi komunitas profesional. Terus yang kedua juga organisasi yang kalau yang profesional ini kan banyak banget ya kegiatannya, seperti konferensi, terus mungkin teman-teman kenal dengan komunitas ya, terutama kalau di bahasa Inggris ada yang disebut dengan komunitas TEFLIN ya, Teachers of English as a Foreign Language in Indonesia gitu ya. Mungkin ada yang kenal. Saya dulu juga pernah ikut aktif juga di komunitas itu gitu ya. Yaitu komunitas bagi guru atau pendidik
di bidang pendidikan bahasa Inggris gitu ya. Terus ada juga mungkin ya, ini terutama yang di bahasa Inggris ya, ada namanya APS-PBI. Itu meskipun saya tidak terlalu aktif, tapi saya tahu komunitas itu ya, yaitu kepanjangan dari Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, itu juga ada. Nah, kebanyakan komunitas-komunitas itu khusus apa ya, sejauh yang saya lihat ya mungkin konferensi, terus webinar, seminar, begitu-begitu saja ya. Tapi kurang gitu ya. Dibilang tidak ada mungkin tidak gitu, tapi kurang dalam memberdayai anggota gitu ya, terutama yang masih baru atau pemula di bidang itu ya. Nah, terutama kita yaitu yang masih pemula ini di bidang penelitian, di bidang publikasi. Nah, itu mungkin ya sejauh yang saya tahu pelatihan-pelatihan tentang itu jarang dilakukan oleh komunitas ini gitu ya. Nah, I recall ini menjawab gap itu gitu ya. Jadi bahwasanya kita membangun komunitas yang tidak hanya melakukan konferensi, melakukan apa ya kegiatan-kegiatan profesional yang tepat guna gitu ya. Jadi gitu. Jadi I recall itu apa bertujuan untuk mengisi gap itu ya. Jadi, makanya kita selalu mengadakan pelatihan, kelas, gitu-gitu ya, pendampingan. Gitu. Karena menurut kami gitu ya, atau kami di iRecall ini itu jarang sekali gitu. Nah, jadi mumpung kita masih panas gitu ya, masih hot, masih semangat. Nah, ini iRecall selalu melakukan inovasi-inovasi dalam peningkatan atau pengembangan profesionalisme anggota gitu ya, atau teman-teman terutama yang di iRecall ini baik dalam hal penelitian, publikasi, banyak ya, bahkan beasiswa juga. Pokoknya meningkatkan itulah ya kompetensi anggota ataupun partisipan ya, istilahnya apa ya, istilahnya siapapun lah ya, yang ingin belajar bareng, berkembang bareng dengan iRecall gitu ya. Ini masih belum seberapa ya. Nanti akan ada kelas-kelas yang lain ini teman-teman. Yang kelas beasiswa udah berjalan. Terus kemarin juga kami sempat membahas untuk membuka kelas ini ya. Mungkin teman-teman yang tidak ikut live sekarang nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa lihat ininya, rekamannya ya. Yaitu kelas IELTS gitu ya. Ini kan sangat, ini namanya IELTS ini kan sebagai penunjang teman-teman terutama ya yang sedang mengejar beasiswa atau sedang ingin melanjutkan studi ya, terutama ke luar negeri gitu ya. Nah, ini kami rencana akan membuatkan kelas khusus ya tentang IELTS ya. Itu. Terus ada juga nanti kelas TOEFL juga mungkin ya kalau dibutuhkan. Terus juga terutama untuk beasiswa LPDP ini kan anggota iRecall ini banyak yang juga merupakan awardee ataupun alumni dari LPDP gitu ya. Nah, khusus untuk pendaftaran LPDP ini kan banyak sekali itu step-step yang harus dilalui. Salah satunya selain harus memiliki sertifikat IELTS ataupun TOEFL itu juga harus bisa atau lulus tes TPA begitu ya. Nanti mungkin juga akan ada kelas TPA. Jadi intinya begitu teman-teman ya. iRecall ini memiliki wawasan yang luas gitu bahwa ya dalam ini ya dalam mengembangkan kompetensi ataupun profesionalitas teman-teman ya, baik di iRecall ataupun yang di luar iRecall. Jadi intinya begitu. Jadi nggak usah kaget nanti ada kelas ini, ada kelas itu dibuka ya. Nah, ini salah satunya kelas calon dokter juga begitu. Ini dibuka salah satunya juga untuk itu ya. Jadi membantu dan istilahnya ya itu tadi ya. Jadi ya, iRecall memiliki orientasi ataupun visi dan misi untuk mengembangkan kemampuan teman-teman
terutama di bidang penelitian dan publikasi. Salah satunya kan untuk menjadi doktor ataupun S3 gitu ya. Nah, ini mungkin tadi saya menjawab pertanyaan dari Mbak Yunita. Mohon maaf ini teman-teman ya, saya kok panjang ngomongnya, memang suka ngomong ya. Kayak dulu ya, saya sempat bilang saya di sini ada apa namanya tai lalat ya, kecil sekali nggak kelihatan ya. Ini kayak kalau Mbak Yunita kan kelihatan sekali manis gitu ya, ada tai lalatnya. Nah itu ciri-ciri orang yang suka ngomong itu kalau ada tai lalat di sekitar bibir ya. Jadi begini, tadi Mbak Yunita langsung bertanya kenapa kok harus keluar negeri. Nah ini panjang kalau mau dijelaskan ya. Saya sendiri dan juga mungkin teman-teman kebanyakan di Airicall itu merupakan mahasiswa gitu ya, ataupun alumni dari program S3 atau S2 dalam negeri gitu ya. Nah ini kok membuka kelas doktor yang disarankan ke luar negeri, begitu ya mungkin ya. Saya tidak ingin ini saya berusaha ya menata bahasa, jangan sampai ini menjatuhkan atau menjelekkan pihak manapun ya, termasuk universitas ataupun institusi pendidikan tinggi yang ada di Indonesia ya. Jadi saya beginilah, saya tidak akan membahas bagaimana pengalaman saya kuliah S3 di dalam negeri dan juga bagaimana kuliah S3 di dalam negeri di tempat lain ya, dimanapun kampusnya. Tapi saya ingin bilang begini, kenapa kok keluar negeri? Karena menurut saya di luar negeri itu sangat proporsional ya dalam melayani atau memberikan pelayanan pendidikan. Baik dari segi, ini terutama untuk S3. Untuk S3 di luar negeri itu sangat sejahtera. Ini terutama yang saya ketahui dari teman-teman ya. Di Airicall pun juga banyak teman-teman yang alumni ataupun sedang kuliah S3 di luar negeri ya. Dan yang saya lihat secara umum mereka ini pelayanan mereka kepada mahasiswa S3 itu sangat maksimal ya. Ya sebut aja begini, di luar negeri itu mahasiswa S3 itu punya ruang kerja sendiri, ada kantornya sendiri. Dan itu enak sekali ya kalau kita ada kantor, ada komputer sendiri, ada meja. Ya kayak kalau di luar negeri mahasiswa S3 itu setengah setengah karyawan gitu ya. Jadi benar-benar dihargai gitu loh. Kenapa? Karena penelitian yang mereka telurkan itu kan secara tidak langsung bermanfaat bagi institusinya, ya kan? Bahkan ketika nanti penelitian apapun ya bidangnya itu kan nanti menjadi hak paten kampus, bukan hak paten mahasiswanya gitu. Jadi mereka sangat diuntungkan gitu oleh adanya mahasiswa S3 ini. Dan itu nanti Anda kalau nanti S3 keluar negeri seperti itu, nanti ada kontrak dan sebagainya. Yang namanya hasil penelitian apapun itu, hak paten itu adalah milik kampus, bukan milik dia gitu. Nah, jadi itu pertama ya. Jadi kenapa mereka sangat menghargai mahasiswa S3 seperti seperti karyawan sendiri, karena kayak tadi itu ya, diberi ruang kerja dan seterusnya. Itu pertama. Terus yang kedua, suasana suasana doktoral di luar negeri itu dia bukan gini ya, pembimbing ya. Di sana kan nanti Anda kalau S3 di luar negeri itu Anda tidak ya ada sih ketika kalau nggak salah ya di Amerika itu dan Kanada S3-nya itu dia ada kuliahnya dulu, baru setelah itu fokus disertasi gitu ya atau penelitian. Ya mirip-mirip dengan Indonesia lah. Di Belanda juga kalau nggak salah katanya begitu ya. Karena kita kan jajahan Belanda jadi nggak jauh beda ya sistem pendidikannya dengan Belanda. Tapi kalau saya disuruh milih, saya lebih suka ke contoh ya Inggris atau Australia.
yang ketika masuk S3 ya, ketika kita masuk kuliah itu sudah langsung fokusnya di penelitian atau disertasi. Itu ya. Kalau di Inggris atau Australia itu. Jadi nggak ada kelas-kelas lagi. Dan menurut saya ya lebih enak begitu ya daripada ada kelas itu. Karena kadang ketika ada kuliah dan itu tidak nyambung dengan penelitian kita ya buat apa gitu ya. Jadi kalau bahasa Jawa ini Mbak Yunita ini orang Jawa, itu bahasanya muspro gitu ya. Mungkin ya teman-teman yang orang Jawa tahu ya, muspro. Muspro itu apa? Sia-sia. Jadi nggak kepake gitu ya. Contoh aja. Kalau Anda penelitian Anda itu menggunakan metode kualitatif, ya ini kualitatif. Kira-kira perlu nggak Anda ikut kelas kuantitatif, metode penelitian kuantitatif? Kalau Mbak Yunita gimana? Mbak Yunita penelitiannya kualitatif. Nah, terus ada mata kuliah kuantitatif. Perlu nggak kuliah mata kuliah kuantitatif, metode penelitian kuantitatif? Kalau ya nggak usah ya udah ya, soalnya kan nggak digunakan nih. Saya kalau saya sih gitu. Nah, betul. Menurut saya juga begitu. Karena daripada kita menghabiskan waktu, ini kan kita kuliah ini dikejar oleh waktu ya. Jadi apa namanya, manajemen waktu atau istilahnya waktu yang dihabiskan itu harus benar-benar to the point gitu loh ya. Jadi terutama karena kita dikejar oleh waktu. Kalau nanti setelah Anda lulus S3 mau mengeksplorasi macam-macam terserah, karena bebas kan, Anda nggak dikejar oleh waktu. Oh ini apalagi kalau Anda hanya mengandalkan uang beasiswa ya, kayak saya ini mengandalkan uang beasiswa. Saya selain dari beasiswa ya sekarang sih sudah ada sedikit-sedikit ya pemasukan. Tapi kalau selain kalau Anda tidak ada pemasukan sampingan ya, atau Anda bukan dosen tetap yang sudah ada gaji tetap setiap bulan dan sebagainya, itu kan mikir juga ya ketika kuliah Anda tidak selesai, sementara beasiswa Anda itu hanya menanggung sampai contoh saya 4 tahun saja gitu ya. Nah, jika Anda melebihi batas itu, Anda harus menggunakan uang sendiri. Itu kan mikir jadinya kan. Nah, jadi begitu ya. Kalau menurut saya ketika Anda di S3 itu fokus saja. Ya, fokus terutama untuk menyelesaikan disertasi Anda. Nggak usah kemana-mana. Nah, gitu ya. Nah, salah satunya begitu. Kelas ketika metode penelitian Anda adalah kualitatif, nggak perlu kuantitatif itu, ya. Kalaupun Anda mengikuti kelas, ya ambillah mata kuliah yang sesuai atau yang sesuai dengan topik penelitian Anda, dan itu benar-benar Anda butuhkan ya. Contoh kelas ya, terutama karena Anda menggunakan metode kualitatif, maka Anda sebaiknya belajar atau mengikuti kelas metode penelitian kualitatif. Nah, kalau di luar negeri ya, yang saya tahu begitu ya. Jadi mahasiswa S3 itu meskipun dia nanti kerjaannya hanya menyelesaikan penelitian atau disertasi, dia juga dibolehkan sit in namanya ya. Sit in itu semacam ya masuk aja, ikut-ikut kelas gitu, dengerin gitu kan. Nah, itu menurut saya menarik gitu. Jadi saya kalau ngomong dalam negeri nggak enak. Pokoknya kalau di luar negeri itu Anda hadir kuliah di kelas ya, ataupun tidak itu nggak masalah. Karena ya dosen kalau di luar negeri itu kuliah itu nggak ada absensi ya, atau presensi bahasanya gitu. Karena memang yang butuh belajar itu siapa gitu loh. Nah, kalau sistem nilai, mungkin kita harus hadir gitu ya. Kalau kita absen, otomatis ya kita nggak lulus mata kuliah itu gitu. Tapi kalau sit in itu ya berdasarkan kebutuhan aja. Kita pengen dengar, pengen dapetin ilmunya. Nilai nggak dapet gitu. Dan memang kalau di luar negeri itu sangat
berorientasi kepada keilmuan, bukan nilai. Nah, itu kira-kira kenapa kok apa saya menyarankan ya untuk Anda teman-teman S3 di luar negeri. Dan saya kira kekurangan di luar negeri itu cuma satu menurut saya ya. Homesick itu aja. Jadi ya saya jelek-jelek begini itu pernah ke luar negeri ya. Ke Amerika selama 2 bulan, ke Belanda 2 minggu. Yang ya waktu di Amerika itu saya benar-benar merasakan homesick ya, karena 2 bulan itu lumayan lama ya. Itu aja sih. Tapi kalau saya rasa untuk atmosfer keilmuannya sangat mendukung ya. Tinggal kita aja bagaimana mengelola waktu, mengelola perasaan, mengelola, dan terutama ya, terutama teman-teman kalau di luar negeri itu komunitas mahasiswa ataupun pelajar Indonesia itu bisa menjadi obat rindu Anda terhadap Indonesia. Gitu aja sih ya. Jadi ya kira-kira begitu Mbak Yunita, mohon maaf ini kepanjangan. Nggak apa-apa, udah jadi lebih runtut tadi ya. Dari awal dijelaskan kenapa Airecall sering mengadakan pendampingan gitu, dan kita fokus ke pendampingan bukan hanya webinar karena kita memang ingin mendapatkan dampak yang lebih gitu ya, karena pendampingan kan intensif gitu ya, kita ada pertemuan tiap minggu gitu. Kalau webinar kan satu kali terus habis itu ilmunya hilang gitu ya, nggak bisa diterapkan gitu. Itu dari udah pikir tadi dijelaskan. Terus tadi juga udah dijelaskan tentang alasan kenapa memilih lebih disarankan ke luar negeri ya. Nanti kalau homesick makan apa, kangen makan sambal teri mungkin ya teman-teman udah pikir di Amerika gitu. Oh, satu Terus lagi Mbak. iya, gimana? Jadi atmosfer perkuliahan terutama S3 ya. Karena dia dianggap mahasiswa S3 di luar negeri itu sudah dianggap seperti profesional ya. Jadi Anda dengan pembimbing itu bukan atasan bawahan lagi, bukan ya. Jadi ya kayak teman gitu. Jadi pembimbing itu cuma memfasilitasi, mungkin terutama karena kita bukan orang Inggris gitu ya, orang yang bahasa Inggrisnya bagus, mereka membantu pada sisi itu. Jadi bahasa Inggrisnya akan dibantu oleh pembimbing kita atau supervisor kita gitu. Tapi secara keilmuan itu lebih kepada ini ya, istilahnya pembimbing itu ya, saya nggak mau ngomong Indonesia lah. Pokoknya sumber ilmu itu bukan dari pembimbing atau supervisor kalau di luar negeri. Ya kita sebagai mahasiswa S3 itu kan dituntut untuk menciptakan ilmu baru lah istilahnya gitu. Malah sebenarnya supervisor itu malah berharap dia mendapatkan ilmu baru dari kita gitu ya. Gitu. Jadi enaknya ya, meskipun saya belum berkesempatan untuk S3 di luar negeri, sejauh dari yang saya ketahui dari teman-teman begitu ya. Jadi kita dianggap profesional, terus kalaupun kita membutuhkan supervisor itu lebih ke itu tadi ya. Jadi penataan bahasa mereka akan membantu gitu ya. Jika kita kuliah di luar negeri begitu. Jadi saya belum pernah sih, tapi sejauh yang saya dengar dari teman-teman itu enak di luar negeri itu, terutama relasi dengan supervisor ya. Makanya, tapi terutama begini ya, kalaupun ada cerita ya tentang relasi antara mahasiswa S3 ataupun supervisor yang tidak harmonis gitu ya, itu saya juga banyak sih teman-teman yang di luar negeri itu yang hubungan antara dirinya sebagai mahasiswa S3 dengan supervisornya tidak harmonis, itu terutama menurut saya itu kesalahan di awalnya. Gitu. Makanya nanti di kelas ini saya akan menuntun Anda teman-teman bagaimana menemukan supervisor yang pas gitu ya. Setidaknya 90% lah. Jadi pas dengan kita secara keilmuan, secara topik penelitian gitu. Sehingga resistensinya dengan supervisor itu tidak terlalu tinggi lah gitu ya.
Biasanya yang resistensinya tinggi itu kayak gitu. Dia yang penting kuliah ke luar negeri, supervisornya siapa aja terserah gitu kan. Ternyata ketika dia ke sana, ini proposal udah jadi nih, ya kan, proposal disertasi udah jadi, udah apa namanya, anggaplah 70% gitu kan. Nah di sana supervisornya bilang, aduh ini nggak cocok ini gini gini, apa sampai dibilang digantilah mulai dari awal lagi gitu kan. Nah itu yang biasanya terjadi tidak harmonis itu begitu. Makanya sebelum berangkat itu menurut saya itu diminimalisasi sekecil mungkin gitu ya. Eh, Nanti akan saya ajarkan ya caranya bagaimana kita menemukan supervisor yang pas. Jadi ketika Anda datang ke sana pun itu nggak ada lagi. Oh ganti topiknya, oh ganti judulnya, mulai lagi dari awal nggak. Nah gitu. Mudah-mudahan ya itu sudah saya ramu. Mudah-mudahan dari apa ini namanya materi yang saya buat ini teman-teman benar-benar bisa apa kuliah S3 di luar negeri dengan aman, nyaman dan cepat lulus ya. Kayak teman saya 3 tahun selesai, dia kuliah di RMIT Australia. Nah itu saya ingin teman-teman seperti itu juga ya. Jangan kayak saya 4 tahun udah lebih dikit lagi ini belum beres-beres ya. Oke, Ya Mbak. udah terima kasih penjelasannya, itu salah satu benefit ya udah bisa ikut kelas kita calon dokter 2 calon dokter 1. Selain mendapatkan supervisor yang pas dan baik hati itu apalagi udah benefitnya nanti saat ikut kelas kita itu udah. Uh, nah sebelum ganti topik ya, cuma begini Hmm. teman-teman, saya sedikit saja. Teman-teman kalau belum ini ya, mungkin ada generasi Facebook ya, silakan add Facebook saya. Apa? Tapi nanti minta konfirmasi ke saya dulu ya. Udah, saya sudah add Facebooknya gitu. Tolong dikonfirmasi semuanya gitu ya. Kenapa? Karena di Facebook saya itu selalu membuat status ya, tulisan-tulisan gitu ya. Jadi saya ini sebenarnya suka nulis tentang apapun ya. Jadi saya komentar secara ilmiah tentunya. Nah, sering saya menulis panjang-panjang ya. Kalau dikirim ke koran belum kepikiran. Nanti ke depan saya mau ngirim tulisan ke koran ya, biar orang juga publik ya kenal dengan Fikri Anda begitu ya. Jadi tidak hanya teman-teman aja yang kenal dengan saya, jadi publik gitu ya. Siapa tahu saya bisa jadi apa menteri atau apa gitu ya dari tulisan gitu ya. Jadi ya apa namanya? Saya ingin bilang begini. Jadi ada tulisan saya di Facebook itu status ya agak panjang. Jadi saya sebenarnya mengkritisi tentang terutama ada satu penyelenggara beasiswa di Indonesia ya. Kalau di luar negeri setahu saya ya contoh ya. Kalau yang di luar negeri saya sebut aja kayak Fulbright, kayak AAS gitu ya. Fulbright itu kan Amerika. Terus AAS itu di Australia. Itu dua beasiswa itu dia menyelenggarakan beasiswa S2 dan S3 gitu ya. Dan dua beasiswa itu dia tidak mematok, saya kurang tahu ya, sejauh yang saya ketahui asal kampusnya ada di negara itu ya, asal kampus di Amerika, asal kampus di Australia, mereka mau membiasiswa apa menanggung biaya kuliah kita gitu ya. Dan menurut saya seharusnya begitu ya, penyelenggara beasiswa yang lain. Terutama begini, terutama untuk S3. Kenapa? Karena S3 itu teman-teman ya, ini terutama berdasarkan pengalaman saya ya, itu bukan lagi tentang kampusnya. Jadi mohon maaf di luar negeri kan yang terkenal ada Harvard gitu ya, Harvard University. Kalau udah masuk Harvard aja, wah gitu kan orang gitu kan. Terus apalagi MIT di Amerika. Terus apalagi di Amerika lumayan banyak juga ya.
Kalau di Inggris ada Oxford University, ada Cambridge University gitu kan. Terus di Australia ada ANU gitu. ANU gitu ya, Australian National University gitu. Yang dilihat kampus gitu kan. Memang kalau dari sisi kampus itu ada yang disebut dengan world ranking gitu ya. Ada ranking universitas. Tapi teman-teman, kalau di S3 ya ini terutama yang saya pahami ya, bukan lagi tentang kampusnya teman-teman. Ini terutama kenapa? Ya Harvard itu hebat yang saya tahu ya. Tapi saya jarang baca artikel penelitian ya, jurnal itu. Eh, karena mungkin bidang saya bukan di situ ya. Kalau Harvard ini kan terkenal dengan jurusan hukumnya gitu ya. Kayak Presiden Obama, Presiden Amerika itu, yang mantan ya, itu kan dia kalau nggak salah lulusan hukum Harvard University kalau nggak salah. Nah itu yang terkenal ya di Harvard ya. Mungkin kedokterannya juga terkenal kalau nggak salah ya. Terus kalau MIT itu terkenalnya di bidang teknik ya, teknologi, ya, robot-robot gitu kan macam-macam. Ya karena bidang saya bukan di situ, saya ini kan bidangnya pendidikan, jadi jarang membaca tentang hukum, tentang kedokteran, tentang teknik gitu ya. Tapi kalaupun Anda teman-teman ya, mungkin ada yang di bidang itu, bidang hukum, kedokteran ataupun teknologi ya, teknik, mungkin ada yang sering baca artikel gitu ya, dan penulisnya adalah peneliti ataupun orang-orang dari kampus-kampus itu ya, Harvard ataupun MIT atau Oxford dan seterusnya. Nah, jadi di S3 itu yang dilihat itunya ya. Jadi penelitiannya, artikelnya gitu, bukan kampusnya. Nah, terutama di bidang pendidikan ya, saya tidak menemui ada artikel topiknya atau temanya pendidikan yang ditulis oleh orang Harvard. Saya belum pernah itu, gitu ya. Terus orang Cambridge mungkin pernah, kalau nggak salah ya, sedikit banyak ya. Terus kalau MIT, apalagi belum pernah. Jadi intinya begini teman-teman, yang saya kritisi adalah ketika S3 itu yang dilihat bukan lagi kampusnya, tapi personalnya. Jadi contoh, maksudnya personal apa? Yaitu supervisornya. Kita kan belajar S3 ini, yaitu kan belajar penelitian kan. Nah, tentu yang namanya orang belajar itu kan orang yang lebih pintar dari kita kan. Nah, pinternya dalam apa? Bukan dia merupakan dosen atau profesor dari kampus ternama, bukan. Ya itu juga, ya itu bisa jadi pertimbangan juga. Tapi orang tidak melihat itu kalau di luar negeri itu. Yang dilihat adalah karyanya. Jadi pinter atau tidaknya seorang calon supervisor atau profesor itu dari mana? Karyanya dan produktivitasnya. Saya kalau mencari, kalau melihat seseorang itu ya, siapapun ya, profesor bahkan Harvard atau apa ya, yang saya cari adalah artikel ya, penelitian dan yang terbaru gitu. Jadi kalaupun dia profesor gitu, tapi artikel terbarunya itu tahun lama gitu ya, 2008 gitu. Dia profesor terkenal, tapi artikel terbarunya 2008, tapi kan udah lama banget itu. Nah, itu kalau saya sudah diskualifikasi ya sebagai calon supervisor potensial. Itu ya, teman-teman ya. Jadi kuncinya kalau S3 itu supervisor, bukan kampus ya. Saya dulu juga saya pernah mencoba ya untuk daftar di kampus luar negeri. Kendalanya begitu. Jadi setelah saya mengumpulkan tulisan-tulisan ya untuk jadi referensi di proposal begitu, orang-orang ini merupakan profesor bukan di kampus-kampus yang kita kenal lah terutama ya, atau yang masuk ke dalam daftar universitas yang diterima oleh penyelenggara beasiswa. Saya nggak mau nyebut namanya, mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan sendiri ya. Dan itu biarlah menjadi bayangan teman-teman saja. Ya, jadi itu sih
apa namanya, kendalanya ya kalau kita ingin kuliah di luar negeri dengan beasiswa, apalagi beasiswa yang apa namanya, membatasi kampus-kampusnya. Ini sedang saya angkat gitu ya. Jadi kalau S3 menurut saya jangan dilihat kampusnya, dilihat orangnya. Meskipun kampusnya tidak terlalu terkenal gitu ya, bahkan mungkin dari negara kecil gitu ya, nggak masalah. Yang kita lihat bukan kampusnya, bukan negaranya, tapi siapa? Orangnya ini, supervisornya. Gitu ya kira-kira. Tapi itu biarlah bergulir dulu, mudah-mudahan para penyelenggara beasiswa ini sadar gitu ya. Jadi nanti skemanya bukan lagi melihat kampus, tapi melihat apa? Supervisor. Mudah-mudahan ya. Kalaupun nanti di kelas ini kita berusaha ya, kita berusaha mencari sosoknya dulu, gitu ya. Sosoknya dulu nanti kita list. Oh ini ada profesor ini, ada profesor ini sangat produktif ya, artikelnya banyak sekali gitu ya. Terus nanti kita lihat kampusnya kampus mana. Oh ini kampus ini nggak masuk ke dalam daftar apa namanya universitas yang di penyelenggara beasiswa ini. Kalau nggak ya udah kita cari yang lain gitu. Karena banyak yang pinter-pinter itu ya, yang produktif itu malah bukan dari kampus ternama, itu yang susahnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba saja ya. Mudah-mudahan nanti bisa klop baik dari segi supervisor, dari kampusnya ataupun penyelenggara beasiswa. Bismillah. Gitu Mbak Yunita, yuk kita lanjutkan. Terima kasih udah tadi dijelaskan ya bagaimana cara mencari supervisor yang bagus gitu, yang benar gitu dari karya-karya beliau gitu. Jadi nanti dalam kelas kita akan lebih intensif Zoom meeting dengan Uda Fikrianda untuk memetakan gitu ya profesor yang cocok dengan bidang Bapak Ibu semua gitu. Jadi nanti kita lebih intensifnya di kelas gitu. Terus udah, ini di kelas ini nanti rencana seminggu berapa kali ya udah ya dilaksanakan ya? Nah, sekarang sedikit aja ya tentang kenapa kok saya ataupun ya ini sebenarnya ide saya gitu ya membuka kelas calon dokter ini. Sebenarnya teman-teman ya, ini jujur ya, saya itu sedang menyelesaikan disertasi. Saya ini Mbak Yunita udah hafal ya, udah dengerin saya ngomong, ya katanya fokus disertasi, beresin disertasi gitu-gitu ya. Tapi kok buat ini, buat itu, I recall gitu ya. Ya karena saya bertanggung jawab untuk menjalankan atau menggerakkan komunitas ataupun organisasi ini gitu kan, sebagai ketua, sebagai presiden. Jadi saya ingin ini saya jalankan dulu gitu loh. Sebelum saya tinggalkan meditasi gitu ya untuk disertasi. Karena disertasi itu memang harus fokus, intens, tidak main HP, tidak kegiatan-kegiatan kayak gini ya. Jadi kenapa saya buka ini, karena banyak apa ya kalau mau disebut ya, teman-teman itu yang ingin gitu ya. Gimana ini saya tolong pengen S3 gitu. Jadi menjawab itu sih sebenarnya ya panggilan hati untuk bisa mendampingi atau yang menjawab itu ya. Jadi permintaan dari teman-teman yang ingin belajar gitu ya. Untuk bisa S3 di luar negeri itu susah ya. Ini ada teman saya nih Pak Dian ini. Ini yang tadi saya sebut ya. 3 tahun S3 di RMIT Australia beres gitu ya. Ya iyalah, dia di sana nggak ada kewajiban publikasi. Ya kewajibannya katanya sih ada, tapi dari dosennya, dari supervisornya. Tapi dari kampusnya nggak ada gitu ya. Seandainya pun tidak terbit nggak masalah gitu. Dan kalaupun disuruh publikasi, dibantu sama dosennya kan, dosennya native gitu istilahnya. Jadi ya bagus lah. Itu enaknya di luar negeri begitu teman-teman ya. Jadi benar-benar support ya, suportif. Mereka itu baik dari sisi supervisornya, administrasinya juga ya sejauh yang saya tahu mereka sangat profesional ya. Intinya kita bayar aja. Mereka pasti ngajeni ya bahasa Jawanya ya, menghormati kita gitu. Jadi benar-benar melayani kita.
Nah, jadi itu sih. Jadi apa namanya? eh Kuliah di luar negeri itu begitu. Jadi 3 tahun, terus ditambah lagi eh, tidak ada kewajiban publikasi ya, terus tidak ada sidang. Nah, gitu ya. Saya nggak mau nyebut di Indonesia ada sidang atau apa ya. Pokoknya enak gitu ya, 3 tahun beres karena fokus di disertasi aja. Kalaupun yang butuh waktu agak lama itu biasanya di awal-awal biasanya, yaitu proses ethics atau etika penelitian. Nah itu biasanya kalau penelitiannya terhadap manusia, ya ini terutama pendidikan ya, pendidikan kan terhadap manusia. Nah itu kalau terhadap manusia itu proses ethicsnya panjang biasanya. Harus ada surat pernyataan apa namanya consent form namanya ya dari yang bersangkutan bersedia diteliti dan datanya dijadikan data penelitian. Nah, itu panjang ya. Tapi kalau Anda tidak ada penelitiannya ya, terutama disertasi Anda itu tidak membahas tidak meneliti manusia, itu enak itu, nggak perlu ethics itu ya. Ini kayak Pak Dian ini kan tentang matematika murni gitu ya, tidak ada hubungannya dengan manusia ya, enak 3 tahun cepet ya, karena dia tidak perlu mohon ini research consent-nya ditandatangani, Anda bersedia begini-begini ya. Nah, kalau yang berhubungan dengan manusia itu teman-teman yang kenalan saya ya, yang di luar negeri itu harus apa ini namanya ya melalui proses itu dan cukup lama ya, karena itu tadi jadi harus tanda tangan dan harus asli tanda tangannya dari partisipannya gitu ya. Ya gitulah kalau kalau Anda ya apa di orang pendidikan ya saya kira ya harus melalui itu ya, research ethics itu. Dan ini satu lagi mungkin ya, kalau saran saya ketika Anda menentukan topik penelitian, terutama disertasi, apapun ya, maupun penelitian artikel pun ya, itu pikirkan akses data dulu, itu misalnya ya. Jadi apa Anda ingin melakukan penelitian, punya nggak akses ke datanya gitu. Jangan apa ya asal-asalan buat topik ya ataupun judul ya. Anda membuat penelitian tentang apa ini namanya kelakuan anggota dewan gitu ya. Tapi Anda nggak punya kenalan anggota dewan DPR RI di Jakarta sana, udah nyerah aja lah, nggak usah nggak usah meneliti dewan. Kalau Anda punya kenalan, boleh. Pun kenalannya yang mau diteliti gitu ya. Jadi itu nanti ya. Nanti kita belajar bareng gimana menentukan topik. Terus saya kenapa berani saya buka hanya 1 bulan ya, karena saya ada tips strategi cepat membuat proposal ya. Ya kalau Anda serius belajar, insya Allah membuat proposal ya. Nanti yang agak susah itu menentukan topiknya. Tapi nanti nulis proposalnya 1 bulan beres. 1 bulan, 1 minggu ya, asal Anda intens ya, beres itu udah. 1 minggu Anda sudah punya proposal disertasi atau penelitian. Gitu ya, Mbak Yunita. Hanya yang ikut kelas ini yang saya kasih tahu. Oke, jadi segera bergabung ya Bapak Ibu ya. Yang mau S3 maupun yang udah akhir-akhir semester S2 ini pengen cepat-cepat S3, langsung S3 bisa ikut kelas kita, kelas calon dokter yang pertama seperti itu. Tadi sudah dijelaskan udah Fikri juga ya tentang etika penelitian ya. Padahal di sekeliling kita di WA group itu selalu ada broadcast untuk minta tolong ngisi penelitian seperti itu ya. Dari etiknya aja udah tidak bagus gitu kan, bagaimana nanti kalau di luar negeri kan otomatis tidak diterima gitu ya. Nanti lebih intensnya untuk cara penulisan proposal yang bagus standar luar negeri internasional, nanti bisa ikut join di kelas kita, kelas calon dokter yang insya Allah akan dibimbing oleh Uda Fikri gitu ya. Selain itu udah nanti Jadi kelasnya mungkin itu pemirsa ada yang bertanya langsung aja ya. oh ya, Tulis komen. kalau yang ingin bertanya bisa langsung komen. Tadi ada beberapa udah yang ingin join, minta join bergabung untuk apa
live IG tapi masih belum bisa. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan di chat aja ya, karena kami tidak bisa menerima gitu untuk langsung bergabung gitu. Untuk deadline pendaftaran tanggal 24 Juli ya Bapak Ibu ya, tanggal 24 Juli 2022. Jadi segera daftar. Nanti yang ingin bertanya-tanya juga bisa DM di IG iRecall atau IG udah boleh nggak? Jangan Ya. lah. DM saya Oke. udah macem-macem itu. Udah penuh ya udah ya yang DM ya nggak kebalas. Jadi nanti kalau di IG udah Fikri tidak terbalas langsung DM ke IG iRecall yang pasti akan dijawab oleh adminnya seperti itu. Selain itu udah nanti penulisan proposal juga dibimbing oleh udah ya nanti ya. Ya, pokoknya itu tadi ya. Jadi saya ada strategi 1 minggu beres itu proposal. Dan itu nggak ecek-ecek. Insya Allah berkualitas. Pokoknya Anda menuruti ya, yang nurut lah gitu ya intinya. Insya Allah ada. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikut gabung gitu ya, belum punya proposal nggak masalah. Malah menurut saya, menurut saya yang belum punya proposal lebih enak gitu. Makanya segera ya. Segera. Ini ada yang tanya nih, lulus dari S2 LPDP apa bisa langsung S3? Nah, itu tanya ke Mbak Yunita. Bisa, kok bisa? Saya bisa Ibu, teman saya ada yang sudah lulus satu, sudah lulus S apa dari beasiswa LPDP-nya dan teman saya lagi sudah mendaftar di kampusnya dan ini proses untuk mendaftar beasiswa LPDP. Jadi bisa Ibu, ini Ibu Ika ya, bisa langsung kalau S2 langsung pengen S3 gitu ya. Jadi Ibu Ika nanti biar lebih jelas, biar lebih enak kan ngobrolnya dengan Unda Fikri nanti bisa gabung di kelasnya gitu ya, biar lebih intensif. Tapi gini, tapi gini, kalau yang dibahas tentang beasiswa itu eh, jangan di kelas saya. Nah, sebenarnya ada kelas beasiswa sendiri ya. Jadi apa? Ya saya kira bisa. Ini kan sekarang LPDP lagi membuka pendaftaran ya sampai tanggal 5 Agustus. Nah ini mumpung ya. Jadi di kelas saya itu fokus dua hal ya, mencari supervisor, terus yang kedua menulis proposal disertasi yang bagus, itu aja. Ya kalau mau membahas tentang beasiswa ada kelasnya sendiri. Nggak tahu Mbak, apa Ericol masih menerima nggak itu ya? Sudah berjalan udah sekarang kelasnya, sudah Nah, ada bimbingan mungkin intensifnya. nanti saya ikut batch selanjutnya, batch 2. Ya, bisa ikut batch 2. Ini kita cari supervisor sama buat proposal dulu ya Proposal. Ibu ya di kelasnya udah. Nanti setelah itu baru cari beasiswanya. Sepertinya lebih enak ya udah ya. Soalnya kan kalau S2 LPDP kan, S3 kan kalau udah LOA kan nggak usah bakat skolastik yang TPA itu ya. Jadi nanti Ibu Nah, Ika boleh ke kelasnya calon dokter ini dapat supervisor, dapat LOE baru ke LPDP gitu. Jadi langsung administrasi selesai biar langsung ke wawancara gitu Ibu. Ada satu ya, tahapan yang dilewati. tapi ini bukan jaminan ya. Jadi kalau ikut kelas calon dokternya udah Fikri pasti dapat LOE ya. Enggak, itu tetap keputusannya ada dari mana? Dari kampusnya ya, dari profesornya. Ini saya cuma sharing, saya dampingi menggunakan metode saya gitu ya untuk bisa mendapatkan LOE gitu ya. Tetap kita mengejar outputnya ya, output dari kelas ini adalah kita mendapatkan LOE gitu ya. Nah, itu nanti ada banyak ya tips-tips, cara-cara agar kita mendapatkan LOE ya dari metode atau pengetahuan saya. Gitu Mbak Yunita ya. Jadi fokus Oke. di sana ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk beasiswa sudah ada kelasnya sendiri, biar sendiri-sendiri gitu. Kalau kalau semua dicampur, waduh, nggak fokus nanti ya. Mm-mm. Ya udah, setuju. Oke. Jadi ini masih belum ada pertanyaan, udah eh kita kalau lanjut apa udah? Kayaknya udah Ya, dulu ya udah ya. Ada yang sampaikan untuk udah untuk closing statementnya? kalian aja kita jam 4 jam 5 ya, 10 Oh, menit lagi. lagi. Oke.
Oke. Ini Oke, yang belum ada. yang Mm-mm. ini kok agak gerakan Mbak Yunita agak ini agak melambat. Apa karena sinyal Mbak Yunita atau sinyal saya ini? Sinyal saya mungkin ya udah ya. Eh, oke. Terus udah ini caranya daftar kelas kita bagaimana sih udah? Cara ikut daftar ini? Mungkin ini ya Ah, kalau kalau cara daftar ya apa nanti Mbak Yunita lah, jangan saya, itu kan teknis itu. Saya cuma pemateri aja. Cuma mungkin ada yang tanya, kenapa kok biaya investasi ya teman-teman ya. Jadi jangan eh, kalau saya sih begini, ini terutama kita di pendidikan ya. Di pendidikan itu kita bukan membeli ilmu ya. Jadi ini bayar berapa sih? Jangan gitu ya. Jadi biar pertama kita ilmu, kalau menurut saya pribadi, ilmu itu tidak bisa dibeli Bapak Ibu. Jadi ilmu itu eh, terutama ini saya orang pesantren ya. Ilmu itu tidak bisa dibeli, tidak bisa didapatkan ya. Eh, Maksudnya begini, eh, ini kan ikhtiar ya. Kita kan ikhtiar untuk mendapatkan ilmu gitu. Tapi Anda bisa mendapatkan ilmu itu bukan, kalau menurut saya, yang orang pesantren ini bukan dari saya sebagai pengajar, tapi dari sang pemilik ilmu gitu ya, yaitu Al-Alim ya, yaitu Tuhan gitu ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karena ilmu itu milik Allah gitu ya, jadi yang bisa memberikan ilmu itu ya cuma Allah. Saya pengajar itu hanya hanya apa namanya wasilah gitu ya, hanya perantara saja. Jadi begitu teman-teman ya. Dan saya menghindari kata-kata membeli ilmu, membayar ilmu, menjual ilmu gitu ya. Jadi uh, uang 1 juta itu untuk apa? Kalau gitu udah Fikri gitu ya. Itu bukan untuk membeli atau sebagai ganti dari ilmu yang saya berikan, bukan ya. Tapi itu apa namanya? Investasi. Ya, bahasa yang paling enak itu investasi sebenarnya. Investasi itu ya baliknya kemana? Ke Anda sendiri kan? Ya, investasi itu begitu ya. Jadi jangan disebut membayar, tapi investasi ya. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa kok investasinya 1 juta? Ya, yang pasti pertama, ini tujuannya agar teman-teman menghargai ilmu ini gitu ya. Jadi dan agar teman-teman benar-benar berkomitmen. Ini kenapa? Ini karena pengalaman saya. Saya sudah pengalaman cukup lama di dunia pendidikan ya, mengajar dan seterusnya. Yang namanya pendidikan gratis itu, ini ya, pendidikan gratis itu agak apa namanya istilahnya absurd ya atau apa istilahnya? Karena begini, orang ketika dikasih sesuatu yang gratis itu biasanya seenaknya, gitu ya enggak? Nah, gitu. Jadi sementara apa ya? Kalau kita membayar itu biasanya lebih lebih apa itu namanya? Lebih berkomitmen ya, sungguh-sungguh. Karena wah saya udah bayar, kalau saya nggak ikut, wah, rugi dong saya. Nah, gitu loh. Ini terutama karena mindset masyarakat saat ini itu masih uang ya. Karena yang dinilai oleh masyarakat sekarang ini masih uang, bukan ilmunya. Kalau kalau teman-teman sudah menghargai ilmunya, nah itu baru mungkin ya, nggak tahu nanti ke depan suatu saat akan saya gratiskan, gitu ya. Tapi selama teman-teman belum menghargai ilmu, pakai uang dulu aja. Jadi itu akan ada suatu saat di mana apa ini namanya saya akan menggratiskan ya. Begini deh, mungkin saya suka dengan konsep pendidikan, bukan pendidikan gratis ya, tapi pendidikan beasiswa. Nah itu saya suka. Orang yang mengejar beasiswa biasanya itu kan benar-benar berkomitmen ya untuk belajar ya. Nah gitu. Jadi kalaupun ada orang-orang yang lulus beasiswa tapi kok tetap malas gitu ya, itu nggak tahu lah. Itu sudah di luar apa namanya, di luar apa namanya wilayah manusia lah gitu ya.
Tapi setidaknya konsep beasiswa itu bagus ya. Jadi benar-benar menyeleksi atau menyaring mereka yang menghargai ilmu gitu ya. Eh, jadi ketika mereka menghargai ilmu, maka akan ada rezeki gitu ya berupa beasiswa bagi mereka yang serius belajar. Kalau yang nggak pengen belajar, ngapain kita kasih gratisan kan gitu kan? Gitu aja sih ya teman-teman ya. Jadi jangan dianggap Anda membeli ilmu, anggaplah ini investasi untuk Anda sendiri ya. Dan saya kira 1 juta Anda diberikan waktu intensif dengan saya untuk menulis proposal, menemukan supervisor dalam 1 bulan, itu saya kira udah pantas lah ya. Ya, anggaplah kalau ini membeli waktu saya gitu ya. Bukan membeli ilmu saya. Ilmu saya nggak bisa dinilai ya. Karena ini ilmu Allah gitu ya. Ya, karena bagi saya semua ilmu itu ilmu Allah. Nggak ada yang ilmu dari manusia, nggak ada. Ya, kita bisa punya ilmu, kita bisa pintar, itu semua dari Allah, dari Tuhan ya. Karena sepintar-pintarnya kita, suatu saat kepintaran itu bisa ditarik oleh yang punya ilmu ya kan, ya jadi bahasa Jawanya ya goblok mendadak gitu istilahnya, gitu bisa karena ya itu ya yang punya ilmu bukan manusia tapi Tuhan ya, gitu teman-teman ya. Jadi silakan bagi yang tertarik, ini masih ada 2 hari lagi ya. Saya batasi hanya 5 orang ya karena saya ingin biar intensif ya, intens dan hanya bagi mereka yang ingin belajar saja. Yang nggak mau belajar ya nggak usah, nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman begitu ya teman-teman ya. Jadi tidak usah protes mahal banget 1 juta. Jangan, 1 juta itu udah bagus ya. Itu membeli waktu saya gitu ya. Dan juga Anda berkontribusi kepada iRecall ya. Jadi komunitas para pencari ilmu, para ilmuwan gitu ya. Anggap aja Anda juga sedekah jariah juga ini ya, melestarikan keilmuan. Jadi jangan dianggap Anda beli sesuatu terus kami menjual sesuatu. Jangan ya. Jadi nantinya nggak berkah gitu. Anggaplah saya berkontribusi kepada iRecall. Saya investasi untuk diri saya sendiri. Nah, itu insya Allah berkah. Di sini saya sedikit jadi ustadz dikit ya. Gitu Mbak Yunita ya. Jadi silakan tinggal 2 hari lagi. Kalau lebih dari 2 hari itu tanggal 24 kok ada yang mau daftar, saya tidak menerima. Mau dibayar berapa juta pun saya nggak terima ya. Jadi mumpung masih ada waktu ya silakan teman-teman ya. Karena saya bukan mencari uang ya. Prinsip hidup saya adalah pertama ya pengabdian ya. Karena saya merasa begini, saya ketika diberi ilmu oleh Allah itu merupakan tanggung jawab ya, titipan ya. Ilmu itu kan titipan. Kalau di pesantren orang itu tingkatannya ada 3. Nah ini Mbak Yunita apalagi sudah hafal Ustazah Yunita. Pertama mencari ilmu, gitu ya. Yang kedua mengamalkan ilmu. Yang ketiga menyebarkan ilmu. Nah ini saya sudah proses yang satu sudah, yang kedua sudah, nah ini tinggal menyebarkan. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi biar lengkap, makanya saya selalu membuka kelas, saya menyebarkan ilmu. Saya tidak menjual ilmu, ya mudah-mudahan ya. Di mata Allah ini saya bukan menjual ilmu, paling yang menjual waktu saya gitu ya. Kalau ilmunya tidak saya jual teman-teman ya. Tapi saya bagikan kira-kira. Sudah Mbak Yunita? Mungkin sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan? Udah jelas sekali ya. Saya ini udah jam 5 juga, jadi bagi Bapak Ibu yang berminat dan ingin S3 untuk mencari supervisor dan cara menulis proposal yang bagus, nanti bisa di IG iRecall sudah ada flyernya, sudah ada link pendaftarannya dan ada narah hubungnya yaitu saya sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa lebih lanjutnya, lebih intensnya, tanya-tanya bagaimana teknisnya bisa menghubungi saya atau bisa DM ke iRecall gitu. Ini satu sudah... lagi. Oke. Satu lagi. Ada 2. Nanti tolong diingatkan ya yang keduanya ya. Yang pertama mungkin ada yang mempermasalahkan waktu ya.
Itu kenapa langsung di flyer itu langsung ada waktunya. Waktunya itu pagi ya. Jadi Senin, Rabu, Jumat teman-teman ya. Ini biar ada jedahnya ya sehari gitu ya. Jadi dalam satu minggu 3 kali pertemuan Zoom. Nah, itu pun yang Senin itu pagi jam 8 sampai jam 10. Kita pertemuan 2 jaman. Terus yang kedua siang, Rabu ya, Rabu siang jam jam 1 sampai jam 3. Terus hari Jumat pagi jam 8 sampai jam 10. Mungkin ada yang bertanya, kok pagi ya? Gitu ya. Wah, saya lagi kerja, saya gini macam-macam. Jadi memang sebenarnya gini sih. Kenapa kok pagi? Karena malamnya sudah dipakai oleh kelas beasiswa ya. Ini Mbak Yunita ya. Jadi itu sih Iya. gitu intinya. Jadi sudah ada ini ada 2 program yang berjalan bersamaan. Itu pertama. Terus yang kedua, saya kira ini kalau teman-teman ada yang dosen, ini kan lagi liburan ya, liburan mengajar, mahasiswa kan juga belum masuk ya. Ini apa saya nggak tahu di kampus Anda yang dosen kapan mahasiswa masuk lagi ya. Tapi setidaknya yang saya ketahui ini masih Anda tidak ada jam mengajar ya. Saya kira itu bisa dimanfaatkan. Jadi tidak ada alasan Anda, waduh, saya bisanya malam, nggak ada alasan ya. Malah menurut saya lebih enak pagi ya, semangat ya kan untuk Iya. belajar gitu ya. Jadi ini saya kira waktunya sudah tepat bagi teman-teman baik yang dosen ya. Kalau yang guru mungkin susah ya, yang guru susah ya. Untuk yang guru nanti dulu ya. Mudah-mudahan tahun depan ini satu lagi yang kedua. Yang kedua teman-teman ini sangat langka sekali ya. Ini saya benar-benar mengorbankan waktu saya untuk mengerjakan disertasi untuk Anda ya. Jadi nggak tahu kapan lagi ada kelas calon doktor lagi ya. Sementara ini mentornya baru saya, belum ada lagi yang lain ya. Karena untuk mendampingi, mencari supervisor dan menulis proposal ini nggak banyak orang bisa ya. Terutama yang bisa lintas bidang keilmuan, cabang keilmuan. Kalaupun ada, ya banyak sih teman-teman apalagi di Erikol banyak ya, yang mahasiswa doktoral ataupun alumni gitu ya. Tapi dia hanya bisa menguasai di bidang itu saja gitu ya. Contoh di pendidikan bahasa Inggris ya pendidikan bahasa Inggris saja. Dia nggak bisa ke bidang hukum, nggak bisa ke bidang apa itu namanya kedokteran. Saya insya Allah ya, saya insya Allah berusaha lah. Karena niat saya begini teman-teman ya. Di antara prinsip saya mengajar itu juga sekaligus belajar ya. Jadi karena prinsip seperti itulah saya terbuka ilmu itu semuanya ya. Karena bagi saya itu lagi ya semua ilmu adalah ilmu Allah. Kalau tidak dipelajari apa ya nggak masalah sih. Tapi maksudnya ketika Allah yang membuka pikiran ilmu untuk kita itu insya Allah semua akan terlahap ya alhamdulillah gimana ya nggak sombong sih terbukti bimbingan saya banyak ya lintas bidang keilmuan ini Mbak Yunita masih satu rumpun sama saya di bidang pendidikan bahasa masih pantas lah tapi ada juga di bidang lain ya murid saya yang di nursing ya ada gitu sudah terbit juga artikelnya dan yang lain-lainnya ya jadi insya Allah kalau saya secara pribadi, Bismillah bisa menghandle semua bidang keilmuan ya. Bahkan kemarin ada bidang metalurgi teman-teman. Pernah dengar nggak itu metalurgi? Nah itu eh, apa adanya di teknik pertambangan ya. Metalurgi itu tentang apa itu namanya proses mengambil hasil alam gitu ya. Jadi menjadi emas, menjadi uranium gitu-gitu ya. Itu saya berani ya. Tapi nggak sampai ke detail ya mungkin ya. Hanya di luar-luarnya saja insya Allah saya bisa gitu ya. Ya kira-kira begitu ya teman-teman ya. Saya hanya menyempatkan bulan ini saja. Jadi saya nggak tahu kapan lagi akan dibuka kelas calon doktor ya. Eh, jangan disia-siakan. Kira-kira begitu Mbak Yunita. Oke, terima kasih udah Fikri. Ini udah jam 5 kita udah selesai ya. Nanti ya teman-teman yang belum sempat gabung di live IG ini akan kita simpan di IG Aircall, jadi bisa dilihat lagi gitu ya. Eh, Terima kasih udah Fikri Anda. Untuk penutupan, mari kita tutup ya udah ya. Selamat sore teman-teman semua, salam sehat semua dan selalu
berpikir positif untuk bisa meraih mimpi. Amin. Uh, udah mau kasih closing statement mungkin? Nggak ada. Sampai ketemu di kelas ya. Kelas online. Oke. Sampai ketemu di kelas. See you teman-teman. Terima kasih udah